Bapak Ibu, kita mulai. Yang ngopi-ngopi, kalau kurang ngopi minum teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas salihin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamda abdi mu'tarifin bisidqil yakin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita semua masih dapat sholat subuh berjamaah di masjid yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Mudah-mudahan kita semua di dalam masjid ini termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat ring salam kita peruntukkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah izinkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita semua syafaat di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun penceramah kita atau ustadz kita atau guru kita pada pagi hari ini adalah Ustadz Zul Hidayat, yang pagi ini telah sholat subuh berjamaah bersama kita dan telah menjadi imam pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama menyimak, mendengar apa-apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau beri adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama mengawali kegiatan ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis atau kama qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita semua diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, iman, Islam, sehat, sempat. Allah mudahkan kita melaksanakan sholat subuh, mengikuti sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara berjamaah. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam, marilah sama-sama kita curahkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua pada hari kiamat mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Qahar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meneruskan tentang materi kita yang dulu, yaitu tentang rukun-rukun salat, sampai kita saat ini ke pembahasan rukun, yaitu sujud.
Jadi sujud ini merupakan rukun di dalam sholat, ya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika kita mau sujud ini cukup mengucapkan Allahu Akbar. Tidak disunahkan mengangkat kedua tangan, Pak, sebelum sujud. Jadi kalau selama ini mungkin kita pas nak sujud kita masih ngangkat tangan pas Allahu Akbar, ini dirubah, tidak sunnah. Jadi kesunahan mengangkat tangan itu hanya ada pada 4 tempat. Satu, ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, satu. Kedua, ketika kita mau ruku, ya, Allahu Akbar, dua. Yang ketiga, ketika kita bangun dari ruku, namanya i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, juga ngangkat tangan. Ketika mau sujud tidak sunnah, ya. Jadi ketika kita mau sujud tidak sunnah ngangkat tangan. Terus yang keempatnya kapan? Keempatnya itu sunnah ngangkat tangan ketika kita bangun dari tahiyat awal. Posisi kita sholat 3 rakaat, sholat maghrib atau sholat yang 4 rakaat. Posisi kita di rakaat yang kedua, di tahiyat awal, membaca tahiyat sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pas kita mau berdiri rakaat yang ketiga, sunnah ngangkat tangan. Nah, jadi setiap kita mau berdiri di rakaat yang ketiga, bukan rakaat yang kedua, bukan rakaat yang keempat, berdiri setelah tahiyat awal, ya, maka kita di rakaat yang ketiga itu sambil mengucapkan Allahu Akbar sambil ngangkat tangan. Jadi hanya 4 tempat itulah kita yang disunahkan ngangkat tangan. Satu tadi takbiratul ihram, 2 ketika ruku, 3 ketika i'tidal, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal menuju rakaat yang ketiga. Berarti sujud tidak usah angkat tangan, ya. Jadi pas kita nak sujud tuh, Pak, langsung saja, ya. Tekan. Kalau selama 4 tadi kan, takbiratul ihram, Allahu Akbar, 1. Kemudian mau ruku, Allahu Akbar, 2. Bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah. Sujud tidak usah angkat tangan, enggak sunnah, ya. Pas kita sujud, yang pertama kali diturunkan, ini perhatikan sunnah, ya. Yang pertama kali turun adalah lutut, 2 lutut kita. Enggak usah angkat tangan. Kita mau sujud, Allahu Akbar, 2 lutut dulu, baru 2 tangan, ya. Kaki, kemudian kening ditambahi dengan hidung nempel. Kalau laki-laki dibuka begini, Pak. Kalau perempuan tidak usah, ditutup, ya. Laki-laki dibuka sayapnya, kalau perempuan ditutup. Terus posisi kaki, ya. Posisi kaki jangan ditekuk, tapi jari-jarinya ditegakkan begini. Maju, Pak, coba contoh biar kelihatan jemaah. 1 orang, Pak. Nah, yang masih muda nih contohnya. Ayo kita praktikan, Pak, biar kelihatan di jamaah. Ayo maju 1 orang. Ayo, Pak, maju 1 orang. Jangan malu-malu. Lanjut, maju. Silakan. Jangan kata jero mana. Baik. Sini aja, Pak. Nah, sini. Nah, situlah pas. Ya. Ngadap sini. Ngadap sini ya, biar kelihatan kakinya nanti. Nah, jadi rukun yang selanjutnya adalah sujud, ya. Sujud tadi pas kita habis i'tidal enggak usah angkat tangan ketika kita mau turun. Langsung saja Allah. Nah, enggak usah angkat tangan. Nah, langsung sujud, dulukan 2 lutut. 2 tangan. Oke. Nah, ingat, ada 7 anggota yang harus nempel pas kita lagi sujud, Pak. Nah, nanti. Yang pertama kening, ya. Jadi kalau kening, bapak-bapak ini ketutupan peci, misalnya begini kan, ada kan begitu kan? Iya. Maka sujudnya tidak sah. Sujudnya tidak sah, sholatnya tidak sah. Jadi harus keningnya dibuka, pecinya harus diangkat, bapak-bapak, ya. Jadi jangan sampai peci, ya, ataupun ibu-ibu mukena, dalaman mukena nempel ngalangi kita nak sujud. Jadi pas nak sholat itu diangkat. Jadi jangan sampai pecinya begini. Pas sujud kan
Yang sujud bukan keningnya tapi pecinya atau dalaman muknanya ibu misalnya, tidak sah karena ini anggota yang wajib nempel ketika sujud. Satu, kening. Yang kedua, sujud lagi, ya. Sujud lagi. Tangan kanan terhitung 2 deh, ya. Kemudian tangan kiri 3 ya. Kemudian yang keempat lutut kanan. Kemudian yang kelima lutut kiri. Yang keenam kaki kanan. Yang ketujuh kaki kiri. Hidung hukumnya sunnah untuk mazhab Syafi'i, tapi kita laksanakan, kan? Nah, untuk posisi kaki, kalau kita mazhab Syafi'i malah direnggangkan, Pak. Ya, bukan dirapatkan begini. Nah, jadi kalau dia yang masih merapat gini, kalau sahnya sah, cuman kita malah sunnahnya direnggangkan. Nah, terus ibu jarinya paling tidak, ini bagus nih, harus tegak ini. Jangan sampai dilipat begini. Nah, nggak boleh, nggak sah. Ya, kecuali kalau sakit lain ya. Ini posisi harus tegak. Ya. 7 anggota harus nempel, kemudian kakinya, batin telapak kaki tadi, batin jari-jarinya tadi harus ngadap ke kiblat, harus ditegakkan. Ya. Kalau seramu ini misalnya dilipatnya, maka harus dirubah karena ini harus ditegakkan. Baik, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, Pak, tentang sujud. Ibu-ibu mungkin silakan kita buka sesi pertanyaan. Ini begitu tata cara ketika kita mau sujud. Ada pertanyaan? Silakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Boleh? Silakan Bapak Ibu. Ya, silakan. Kalau ada yang nak tanya kan. Iya. Lagi sholat pakai sarung tangan ya, atau pakai sarung kaki ya, jawabannya tetap diperbolehkan ya, tetap diperbolehkan. Yang tidak boleh ditutupi kening ya. Kalau tangan misalnya tertutup kan, ibu-ibu misalnya itu pas sujud tertutup mukna misalnya kan, tetap sah. Kaki kita bahkan kalau musim dingin misalnya kan, pakai ada namanya pakai khuf, kita pakai sepatu ataupun pakai kaos kaki, tetap sah, tidak apa-apa. Yang penting yang wajib terbuka itu adalah kening ini, nggak boleh tertutup. Jadi jangan sampai karena musim dingin ditutupi misalnya mukanya, tidak sah. Karena kening memang harus nempel. Boleh pakai kaos tangan, sarung tangan, boleh juga pakai kaos kaki atau pakai khufnya remuzah. Ada lagi pertanyaan, Bapak, Ibu? Silakan kalau ada. Nah ini Pak, satu lagi Pak, Ustaz. Boleh, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi masbuk di sholat zuhur tadi ya, di rakaat yang terakhir, yang keempatnya. Baik, posisinya itu kita itu di rakaat yang keempat mendapati imam, posisi lagi apa imamnya? Lagi berdiri atau lagi? Rakaat yang keempat, berarti kita dapat rakaat yang keempat nih Pak ya. Baik ya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ditanyakan tentang sholat orang yang masbuk ya. Jadi suatu saat ini yang ditanyakan sholat yang 4 rakaat sholat zuhur atau mungkin asar atau mungkin isya. Pas kita bergabung ternyata ini posisi imam di rakaat yang keempat, berarti rakaat yang terakhir. Kita baru datang ya. Datang takbir dulu, jangan langsung ruku kan, misalnya kan kalau posisi imam lagi ruku, takbiratul ihram dulu wajib, Allahu Akbar. Nah kemudian ngikuti gerakan imam. Kalau imam misalnya langsung ruku, kita belum sempat baca Al-Fatihah, langsung ruku sekalian ya, karena kita masbuk tadi. Kalau kita dapat nih misalnya Al-Fatihah dapat 2 ayat, 3 ayat atau belum selesai, imam lah ruku, kita tetap ruku. Karena posisi kita namanya makmum yang masbuk ya. Atau sama sekali misalnya tadi kan baru selesai takbir Allahu Akbar, imam lah ruku, belum sempat baca Al-Fatihah, langsung kita ngikut ruku ya.
Jadi untuk rakaat yang terakhir kita dapat rakaat yang keempat itu. Nah, kita berarti terhitung dapat satu rakaat kan. Terus ngikuti sama dengan imam. Nah, pas imam dia duduk menjelang tahiyat akhir kan dimasukkannya namanya tawarruk gitu kan. Kita jangan, karena kita masih kurang 3 rakaat lagi. Berarti posisi kita masbuk tadi seperti kita duduk tahiyat awal atau duduk di antara 2 sujud. Ketika imam salam, ya, jangan buru-buru kalau masbuk itu berdirinya. Sunnahnya tuh ketika imam selesai ke kiri salam, baru kita berdiri. Ya. Imam salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita berdiri. Nah, kita kan cuma dapat 1, berarti harus nambah 3 lagi biar jadi 4. Ya. Terhitung kita 1 tadi. Ya. Jadi nggak usah nambah 4 lagi, karena kita pas mendapati imam tadi masih dapat kita rakaat yang terakhir tadi, kurang 3. Ya. Nanti pas kita ngitung rakaat yang kedua, ya, pas berdiri kan, rakaat yang kedua berarti ada tahiyat awal lagi nanti kan, ya. Kemudian nanti lanjutkan terusnya sampai sempurna. Kita kekurangan tadi 3 rakaat, baru kita salam. Jadi dapat kita 1 rakaatnya itu, ya. Kemudian harus ditambahi dengan 3 rakaat lagi. Nggak usah nambah 4 rakaat karena kita dapat 1 rakaat. Gitu Pak. Nah. Ada lagi? Saya tambahan Ustaz. Ya. Palang ngomongkan masbuk. Nah, jadi pada waktu rakaat pertama kita ketinggalan dengan imam, berarti kita sudah masuk ke rakaat kedua kalau maghrib. Nah, setelah rakaat ketiga kita ini lupa kalau kita ini masbuk. Jadi imam salam, kita mengikut salam. Tapi setelah 15 menit bisa kita duduk, baru ingat, nah, kenapa aku tadi mengikut imam? Padahal aku ini masbuk. Nah, posisi itu Ustaz, apakah kita karena lupa selesai, atau kalau kita ingat ya sudah sholat maghrib lagi? Terima kasih Ustaz. Baik ya. Jadi inilah kita nih gambaran Pak. Kalau lagi sholat ini kita nih apa? Lupa. Seringnya apa? Lupa, diganggu oleh setan. Lah jelas-jelas kita tadi masbuk, kurang 1 rakaat, atau misalnya mungkin 2 kan, katakanlah kurang 1 rakaat. Tapi pas imam tahiyat akhir kita ngikut tahiyat akhir, imam salam ngikut salam. Cuman pertanyaan tadi lamunian jaraknya 15 menit tadi. Ya, 15 menit ya. Lah selesai zikiran, lah selesai doa, lah minum kopi gudai, baru ingat aku tadi kurang 1 rakaat kan. Nah, karena jauh jaraknya tadi harus ngulang dari awal ya. Harus ngulang lagi salat dari awal lagi ya, karena jaraknya jauh misalnya. Tapi kalau sebentar boleh kita langsung nambah. Misal contoh kan. Jadi pas tadi kita mengikuti imam salam, ikut salam juga kan. Pas baru sebentar jaraknya tadi baru ingat, posisi masih baru di belakang imam tadi, baru sebentar jaraknya, baru ingat. Nah, maka kalau seperti itu langsung saja berdiri, walaupun kita tadi sudah salam. Nah, nanti sebelum salam kita disunahkan sujud sahwi ya, kalau jaraknya masih sebentar. Tapi kalau sudah lama tidak sah, nggak boleh, harus ngulang dari awal. Ini pernah kejadian bapak-bapak. Kejadian di zaman Rasulullah pernah lupa juga. Nah, ini kan menunjukkan manusiawinya Rasulullah. Beliau ini melaksanakan sholatnya itu riwayat mengatakan ada sholat asar atau sholat yang 4 rakaat. Ya. Suatu ketika beliau sholat berjamaah, sholat ini bukan dalam keadaan safar, tapi di rumah posisinya. 2 rakaat salam. Ya. Setelah sholat tadi ada sahabat yang bertanya, Zulyadain, 6 sahabat ya, wahai Rasulullah, apakah engkau lupa atau kamu mengqashar sholatmu sehingga sholatnya menjadi apa? 2 rakaat, padahal ini aslinya 4 rakaat, bukan dalam keadaan perjalanan. Maka Rasulullah tanya kepada sahabat yang lain, apakah betul kata Zulyadain sholatnya tadi melaksanakan sholat asar tadi 2 rakaat? Kata sahabat tadi, betul, engkau melaksanakan cuma 2 rakaat, tinggal nambah 2 rakaat lagi karena jaraknya cuma sebentar. Jadi langsung diteruskan nambahi 2 rakaat lagi karena posisinya belum lama jedanya. Tapi kalau sudah lama
dikatakan lama itu Pak kalau sudah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Kalau sudah kira-kira dari setelahnya tadi kita sudah bisa menjalankan sholat 2 rakaat, berarti itu sudah lama namanya. Harus ngulang dari awal. Tapi kalau misalnya baru 1 rakaat atau belum sampai 1 rakaat, kita ingat cukup nambah kekurangannya, nanti disunnahkan sujud sahwi. Itu pun tidak wajib sujud sahwinya, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Ya. Mungkin sebagai gambaran ya. Sujud sahwi itu bapak-bapak, ibu-ibu itu harus 2 kali kalau mau sujud sahwi. Kalau sekali malah batal ya. Misalnya tadi contoh kan, makmum masbuk tadi dia tadi mestinya tadi kan ketika dia kurang rakaat, posisi duduknya pun kan berbeda dengan imam kan gitu kan. Mestinya dia begini bukan begini. Nah, cuman karena dia lupa tadi dimasukkannya. Padahal kurang 1 rakaat. Imam salam dia ngikut salam. Pas lagi zikiran astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, belum lama jedanya baru ingat, maka langsung saja berdiri ya untuk nambah 1 rakaatnya ya, seperti biasa ruku, i'tidal, sujud lagi, bangun. Nah, pas yang terakhirnya ya posisi tahiyat akhir, karena dia mau sujud sahwi, jangan dulu dimasukkan. Jangan seperti ini. Tapi posisi seperti duduk di antara 2 sujud, duduk iftirash. Bacalah dulu tahiyat. Baca dulu tahiyat sampai selesai, dari at-tahiyatul sampai fil alamina innaka hamidum majid, sunnah sujud sahwi. Allahu akbar. Bacaannya subhanaman la yanamu wala yashu. Kalau hafal, kalau dapal subhanallah dah apa ya. Sekali tadi kan cukup bacanya sekali, tidak usah 3 kali. Subhanaman la yanamu wala yashu. Bangun. Allahu akbar. Nah, bangunnya ini tidak usah baca apa-apa. Sekali lagi sujudnya. Allahu akbar. Subhanaman la yanamu wala yashu. Bangun. Allahu akbar. Kan sudah baca tahiyat tadi. Jadi kakinya langsung dimasukkan, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya. Jadi begitu kalau mau sujud sahwi. Kalau imam misalnya suatu saat lupa, ya, misalnya lupa imam sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam sujud sahwi. Tapi kalau imam tidak sujud sahwi tetap sah, karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada nak nanya lagi. Ada pertanyaan lagi? Nanya ke? Lanjut itu. Hah? Santri muda gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih antara sujud tadi. Kalau sujud kan pakai sejadah besar. Kalau sejadah kecil kan ini. Kecil kan? Masuknya masih kena apa dulu? Apa? Ini baik. Kecil kan? Itu masuk ke sejadah nanti. Tapi kalau misalnya atau misalnya apa yang namanya sorban nah ini sorban yang dilipat-lipat atau misalnya yang dilipat karena ini baik kan mana sujud sorban yang dengan cerita di kita tadi Ya. Jadi yang intinya tuh sejadahnya dilipat terus dia jadinya tebal gitu lah. Nah, itu yang intinya. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, kalau bisa itu sejadah yang kita gunakan untuk sujud itu dia tuh memang juga nempel ke lantai, ke bumi gitu kan. Jadi pas kita sujud itu kan dia seperti kita langsung sujud ke tanah gitu. Karena ada niat zaman sekarang ini sejadah tapi sejadahnya yang sangat tebal gitu kan. Itu kalau kita sujud itu seakan-akan sujud di atas awang-awang gitu kan. Enggak nempel. Kenapa? Karena terlalu tebal. Misal contoh ya. Ini itu sejadahnya contoh ya. Pas kita nempel itu dia cuma nempel di sini dia sampai melekat ke tanah. Kalau ini melekat ini kan nempel ini ke tanah, ke keramiknya tadi. Keramiknya juga masih nempel. Tapi memang ada ya sejadah yang memang
tebal, terlalu tebal ya, pas kita nempel itu dia ditekan pun tidak akan nempel lagi ke bawah. Maka kalau seperti ini, kalau terlalu tebal bisa tidak sah nanti sujudnya ya, karena seperti sujud di atas awang-awang. Nah, adapun tadi misalnya sejadah kecil tadi kan dilipat ya, dilipat 2 atau dilipat 4. Nah, ini karena misalnya masih terhitung agak tipis, masih tetap sah ya, kecuali kalau seumpama saking banyak lipatannya tadi akhirnya kita jadinya sujud di sejadahnya ya, bukan sujud di nempel ke buminya. Misalnya saking dilipat tadi sampai lipatan yang kecil, nah itu tidak bisa lagi saking kecilnya tadi kan. Jadi kalau cuman dua misalnya atau 4 masih bisa, masih tetap boleh ya, silakan ya. Ini beginilah katakanlah sejadahnya yang lumayan lah, yang standar yang seperti ini. Jangan yang sejadah yang terlalu tebal, karena kalau kita sejadah yang terlalu tebal tadi, itu tadi kita nempelkan kening kita tadi, tapi hakikatnya kening tadi tidak nempel ke lantai. Ini bapak-bapak ini gini ya. Nah, kalau seumpama ini kan agak tebal ya, lipat 2 misalnya, dilipat lagi begini. Nah, pas kita nempelkan ini cuman kita nempel di sini, bukan nempel di sini ya. Dilipatnya lagi misalnya sama ini. Misalnya tadi kan, saking tebalnya tadi ada yang uangnya sejadahnya sampai apa? Nah ini ya. Nah, kalau seperti ini sujudnya tidak sah, karena dia cuma sujud di sini, hakikatnya itu enggak tembus ke sini. Jadi seperti sujud di atas di awang-awang ya. Maka kalau milih sejadah jangan yang terlalu tebal ya. Nah, kemudian juga ini penting bagi bapak-bapak yang pakai surban ya. Pas pakai surban begini, ini jangan sampai pas kita sujudnya di atas surban. Misal begini, pas kitanya sujud surbannya tadi ke sini, akhirnya kita sujud di atas surban, sementara surbannya dipakai. Berarti kita sujud di atas sesuatu yang kita pakai ya. Nah, begini, maka sujudnya tidak sah, kecuali kalau memang dilepas kalian. Nah, memang dilepas ya, enggak digunakan untuk apa? Badan kita lagi sholat memang ditaruh, nian sah. Tapi kalau nempel ke badan kita, pas kita sujud di atas surbannya, sujudnya tidak sah. Ustaz mewakili ibu-ibu, karena ibu-ibu ini makai mukna. Nah, yang kukhawatirkan ibu-ibu ini sujud tangannya waktu dia rukuk muknanya duluan, tangannya di atas mukna, akhirnya waktu dia dorong muknanya maju. Nah, berakibat ibu-ibu sujudnya di mukna. Nah, mana yang sebenarnya untuk ibu-ibu? Karena dia sering pakai mukna lebar, rukuknya dia muknanya duluan, sering tergeser oleh tangannya. Silakan Ustaz. Rukuk apa sujud? Sujud ya. Nah, jadi kalau untuk ibu-ibu ini kan dia lebih tertutup daripada bapak-bapak ya. Jadi sementara misalnya tadi kan kalau ibu-ibu kan tetap sama-sama kalau kening kita harus nempel. Kalau laki-laki kan terbuka tangannya kan, aslinya kan tangan kita terbuka. Cuman kalau ibu-ibu kan tertutup karena pakai apa? Mukena. Misalnya tadi mungkin pas pakai apa? Sejadah agak kegeser gitu, tidak jadi masalah. Tetap apa? Tetap hukumnya apa? Sah. Misalnya pas dia agak licin tadi, ataupun mungkin terlalu tebal, agak digeserin gitu. Jadi seakan-akan sujudnya mungkin di atas mukenanya begitu kan, maka tetap statusnya tetap sah. Status sholatnya apa? Sujudnya bagi ibu-ibu. Yang penting satu yang nggak boleh tertutup yaitu kening kita ini. Baik laki-laki maupun perempuan, kening harus nempel pas kita lagi sujud. Baik. Boleh silakan. Kalau sehelai rambutnya tuh yang di kepala kita. Oh ya. Kalau cuman sehelai ya, jadi kan cuman sehelai ya. Kan kening kan agak lebar ini kan. Nah, ini kening. Kemudian ada sehelai rambut kita misalnya tadi menghalangi sujud kita. Bagaimana status sholatnya? Kalau cuman sehelai
maka tetap sah karena masih ada kening yang lain yang nempel. Tapi kalau memang rambutnya tebal, rambutnya tadi lebat, sampai keningnya tadi ketutupan rambut, ya, nah, maka sholatnya tidak sah karena keningnya tertutup oleh rambut. Jadi pas sujud itu bukan kening, tapi rambut yang sujud. Bagian gondrong misalnya kan, pas lagi sholat awal sholat tadi diikat gitu kan, pas lantas sujud mulai lepas, ya kan, pas lagi sujud, nah. Jadi ke depan rambutnya dari sujudnya di atas rambut, maka tidak sah. Kalau cuma satu tidak apa-apa, karena masih ada kening yang bagian yang lain. Karena cuma sehelai yang ngalah. Nah, ini namanya ya rukhsah, ya, keringanan, ya. Bagi orang-orang yang sakit, maka dia boleh sholatnya di atas kursi. Ketika ruku agak merunduk sedikit. Nah, ketika sujud nunduknya lebih rendah lagi. Ini pas tadi di atas kursi, ruku begini saja kan. Pas dia sujud lebih rendah lagi. Tidak apa-apa, ya, tetap sah karena ada keringanan karena posisi dalam keadaan sakit. Kalau dipaksakan kan harus sujud lagi, nah, sakit ya badannya kan, sementara sudah uzur. Jadi boleh, tetap boleh, tidak apa-apa. Ibu-ibu, kalau ada nak tanya silakan. Itu Ustaz. Tetap sah kalau seperti itu, ya. Ya, bangunan beberapa lantai karena tetap sah, ya. Karena hakikatnya masih nyambung gitu kan. Masih ada tiangnya. Jadi susah gitu misalnya lantai itu kan harus turun dulu, enggak apa-apa kali ini kan. Karena hakikatnya masih tetap nyambung adanya tiang tadi. Kalau ini memang lain, Pak. Jadi karena terlalu tebal tadi sejadahnya itu tidak nian. Jadi itu kalau sujud itu cuman nempelnya tuh misalnya ini tadi cuman tertekan. Nah, katakanlah begini, Pak. Mestinya kan yang sujud ke sini kan, tapi dia itu cuman ke sini. Nempelnya tuh bukan ketekan sampai ke bawah. Adapun kalau bangunan lantai tadi tidak apa-apa, silakan tetap sah. Ya. Ada lagi, silakan. Ya, silakan. Silakan Pak Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi ya, jadi karena suatu misalnya kesibukan tadi kan, ya tidak sempat sholat zuhur, pas nak sholat ternyata sudah waktu asar, ya maka tetap nggak boleh dijamak, ya karena posisi kita itu bukan dalam keadaan perjalanan. Terus zuhurnya bagaimana? Zuhurnya jadinya qada, ya usolli fardhu zuhri qadaan, ya makanya bedanya adaan dengan qadaan. Kalau adaan tuh masih dalam waktu, makanya kita niatnya adaan kan, tapi kalau sudah habis waktu jadinya qadaan. Bedanya adaan dengan qadaan. Dalam waktu kita niatkan adaan, pas setelah waktu asar kita belum sholat zuhur, niat zuhurnya tadi jadi qadaan. Bukan di jamak tapi di qada. Ada lagi ya, silakan. Terdengar atau bukan atau harus di dalam. Yang kedua, kita lupa baca doa Al-Qur'an. Apakah harus seperti itu? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, di dalam sholat di sujud yang terakhir memang kadarnya itu lebih lama.
Ya. Kenapa sujud itu lebih lama? Karena dalam sujud adalah waktu yang paling dekat-dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi paling dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah posisi dalam keadaan sujud. Maka dianjurkan di sujud rakaat yang terakhir posisi sujudnya lebih lama daripada sujud yang lain, ya. Cuman perlu juga mempertimbangkan jamaah. Kalau sholat berjamaah, jangan dibaca galau. Misalnya mentang-mentang dianjurkan sujudnya lama-lama tadi kan, dibaca galau sama imam tadi kan, doa minta dilunasi utang, minta ini anak sehat, kelamuan. Sementara jamaah tadi kan nunggu-nunggu, ya. Kalaupun nak baca paling tidak cuma 3 doa saja, ya. Minta Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, minta meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut, minta kita ini bertaubat yang sebenar-benarnya sebelum mati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, minta supaya hati kita tetap dikokohkan dalam keadaan agama Islam. Terus kalau ini kan bahasa Arabnya, boleh nggak dibahasa Indonesiakan? Jawabannya tidak boleh, ya. Kenapa tidak boleh? Karena takutnya nanti menambah bacaan di dalam sholat, ya, nggak diperkenankan. Misalnya dirubah tadi kan, ya Allah, aku meminta matinya dalam keadaan husnul khotimah, lagi sujud, tidak, ya. Jadi mengucapkannya cukup di dalam hati saja, jangan diucapkan secara lisan. Boleh kita minta apapun dalam sujud terakhir kita tadi, cuman jangan dilafalkan, jangan diucapkan, niatkan dalam hati saja, pengucapannya dalam hati. Allah Maha tahu, ya. Walaupun kita nggak ucapkan, apa yang ada dalam hati kita tadi, yang kita pinta, hajat-hajat kita tadi, kita lamakan dalam sujud yang terakhir tadi, Allah Maha tahu, ya. Jangan dilafalkan dengan bahasa Indonesia. Kalau dilafalkan, sholatnya bisa batal, ya. Itu yang pertama. Taban Ustaz, kalau ngomongin sujud, ketika sujud tadi doakan, dianjurkan doa. Nah, kita berdoa atau mengikuti imam rukun yang berikutnya. Makasih Ustaz. Baik, nah ini ya sebentar ini. Kalau posisi kalau seumpama sujudnya misalnya kan tadi dianjurkan untuk lama kan. Sementara imam tidak terlalu lama, sudah bangun dari sujud, Allahu Akbar. Apakah makmum dia tetap membaca sujud yang dibaca doa lama-lama tadi kan, dipanjangkan, atau bangun beserta imam? Jawabannya tetap mengikuti imam. Jadi misalnya kita baru minta satu doa kan, imam sudah bangun, kita ngikuti imam, karena kita sholatnya berjamaah. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu, mentang-mentang kita ketahui bahwasanya sujud yang terakhir dipanjangkan, imam sudah baca tahiyat, kita masih sujud. Ini tidak seragam namanya kan. Imam sudah tahiyat akhir, makmum masih sujud. Imam sudah salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, makmum tadi rupanya masih sujud. Nah, tidak. Tapi ketika imam sujud, makmum langsung. Ketika imam bangun dari sujud, makmum juga langsung karena sholatnya berjamaah. Kalau untuk sholat sunat tidak jadi masalah, kita panjangkan tadi kan. Cuman walaupun sholat sunat, untuk doa-doanya dalam sujud tadi tetap kita karena bahasa Indonesia tadi kan, tetap kita ucapkan di dalam hati. Artinya jangan kita ucapkan secara lafalkan, misalnya ya Allah mudahkanlah urusan kami, sehatkanlah kami. Jangan kita ucapkan secara lisan pas kita lagi sholat, tapi mengucapkannya itu, mintanya itu cukup di dalam hati. Jadi pas kita sujud, ya, baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selain itu kita lamakan tadi kan. Nah, minta doanya itu di dalam hati, tidak diucapkan. Walaupun sholatnya sholat sunnah, sendirian gak berjamaah, tetap jangan diucapkan, ya. Dalam hati boleh, ya, dalam hati tidak apa-apa. Yang penting jangan terucap, ya. Boleh. Kunut tadi Ustaz. Baik, yang kedua pertanyaannya adalah sholat meninggalkan doa kunut atau lupa doa kunut. Jadi Bapak dan Ibu yang mengenal Subhanahu wa taala, doa kunut itu adalah sunnah abad. Apa itu sunnah abad? Sunnah apabila ditinggalkan atau lupa maka ditambal dengan sujud sahwi.
suatu saat misalnya imam ya sholat subuh, atau nanti pas di bulan Ramadan di 15 yang terakhir di bulan Ramadan disunahkan juga doa kunut ya setelah sholat witir. Pas lagi imam tadi ngimami sholat subuh, mestinya sunnahnya doa kunut, tetapi imam tadi lupa ya, langsung posisi langsung ruku, maka makmum tidak usah doa kunut sendirian ya, ngikuti imam karena sholatnya berjamaah. Jadi imam sudah sujud, karena dia lupa doa kunut, makmum mengikuti sujud. Nanti sebelum salam, karena ada kekurangannya, ditambal dengan sujud sahwi ya, seperti tadi ya, pas membaca tahiyat bangun di rakaat yang terakhir, jangan dimasukkan kaki tapi dibuka ya, baca dulu tahiyat sampai selesai, kemudian sujud 2 kali. Pas sujud, walaupun ini sunnah, makmum sebagai makmum wajib mengikuti imam ya. Imam sujud juga, pas bangun sujud lagi, makmum juga wajib ikut, kemudian salam. Jadi disunnahkan untuk sujud sahwi. Kalau misalnya imam tidak sujud sahwi, tetap sah ya. Lalu pada doa kunut disunahkan sujud sahwi, tidak juga sujud sahwi. Status sholatnya bagaimana? Tetap sah, karena kunut hukumnya sunnah, sujud sahwi juga hukumnya sunnah. Jadi boleh tetap sah ya. Terakhir Pak, boleh silakan. Karena ini lain pemahaman, lain masalahnya kan. Kalau lain mazhab misalnya kan, mohon maaf, mungkin ada kawan-kawan dari mungkin dari pemahaman dari Salafi misalnya, dah kagak nih, walaupun kita doa kunut kan, dah kan ngangkat tangan gitu kan. Nah, jadi kalau seperti itu, karena tadi misalnya dia padanya kita berjamaah tadi sholat pakai doa kunut, sementara dia tidak, yang penting dia jangan sampai mendahului imam ya, tetap nunggu gitu kan. Jangan sampai karena dia gagal berkunut akhirnya sujud duluan. Nah, dah boleh gitu ya. Tetap dia nunggu ya. Jadi walaupun gagal berdoa, tetap harus berdiri posisinya itu ya. Gagal aku. Dah sunnah misalnya katanya kan, langsung sujud, dia teruskan sholat dia batal jadi karena berjamaah. Kalaupun tidak berdoa, maka tetap mengikuti apa? Jangan sampai mendahului imam. Cukup. Habis waktu kata Pak. Mana? Habis waktu kata. Jadi itu makruh. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi pas tahiyat enggak usah digoyang-goyangkan jarinya. Itu hukumnya makruh ya. Ganggu saudara kita kanan kiri ya. Jadi pas ngangkat tangannya itu pas asyhadu alla ilaha illallah, pas illallah. Apa maknanya itu? Menunjukkan isyarat itu Allah Maha Satu. Saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu cuma ngangkat begitu. Kapan nurunkannya? Sebelum salam. Tidak usah digoyang-goyangkan. Jadinya makruh. Udah cukup Pak. Nanti maju sini aja Pak ya. Karena lagi tunggunya. Tapi yang salah itu yang dimainkan itu. Yang muter-muter tuh satu Allah Muhammad Rasulullah. Itu pasti selesai. Begitu Allah dia enggak. Ya. Ini memang yang ditanyakan tadi memang digoyang-goyang sama ini Pak. Ya. Cukup ya, enggak usah digoyang-goyang gitu kan. Ya, terima kasih keaktifannya pada pagi hari ini. Silakan Ustaz ditutup. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Bapak Ibu hadirin, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama mengakhiri dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Kanjeng Nabi abdi